Selamat datang di pelatihan manajemen sumber daya manusia tingkat dasar tahun 2019. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai pengelolaan SDM Kementerian Keuangan. Bagian pertama, tantangan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki tantangan sebagai berikut. Target penerimaan negara, pengelolaan keuangan negara, dan peningkatan kepercayaan publik. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan SDM yang kompeten dan kredibel, agar dapat dihasilkan reformasi birokrasi dan pengelolaan SDM yang baik dan tepat. Postur anggaran dalam era APBN 2019 adalah sebagai berikut. Pendapatan negara adalah sebesar Rp2.142,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.439,7 triliun. Sementara komponen dalam era APBN lainnya dapat dilihat pada tampilan berikut. Desain APBN 2019 berfokus kepada sumber daya manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bagian kedua, pengelolaan SDM Kementerian Keuangan. Arah kebijakan transformasi organisasi Kementerian Keuangan tahun 2017 sampai 2019 berfokus pada pencapaian strategic outcomes dengan prioritas penguatan budaya, perbaikan proses bisnis, perbaikan sistem yang menuju kepada penguatan SDM dan perubahan organisasi. Usulan pengadaan SDM dari unit kerja operasional atau bottom-up approach berupa usulan workforce planning dari unit kerja didasarkan pada analisis strategi level unit, organisasi atau jabatan, dan beban kerja untuk mendukung operasional unit kerja. Sedangkan pandangan strategis dari pimpinan atau top management views, top-down approach, yang mendeskripsikan kebutuhan SDM organisasi dari sisi kebutuhan strategis untuk penyediaan dukungan SDM dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Kerangka kerja pengelolaan SDM terdiri atas guidance, input, proses, output, outcome, dan impact yang berupa peningkatan kinerja organisasi dan tercapainya visi dan misi. Pengelolaan kompetensi SDM juga memiliki alur sebagai berikut: input, proses, output, dan outcome yang berupa pegawai yang berkompeten sesuai dengan KMK nomor 466/KMK 01/2015 tentang persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebesar 85%. Penilaian kompetensi manajerial di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK 01/2017. Kinerja pegawai Kementerian Keuangan diukur berdasarkan kontrak kinerja, dialog kinerja, dan penilaian perilaku yang kemudian menghasilkan NKP atau NPKP.
Berdasarkan KMK nomor 7 tahun 2016, penghargaan non-finansial bagi pegawai Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: penghargaan talent, penghargaan pegawai berprestasi, penghargaan pegawai teladan, Satya Lancana Karya Satya, dan penghargaan pegawai menjelang BUP. Adapun kriteria untuk masing-masing penerima penghargaan adalah sebagai berikut. Manajemen talenta merupakan suatu sistem untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai negeri sipil terbaik Kementerian Keuangan yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang. Tujuan dari manajemen talenta bagi organisasi dan bagi pegawai dijelaskan dalam slide berikut. Ruang lingkup manajemen talenta meliputi talent untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, talent untuk jabatan administrator, dan talent untuk jabatan pengawas. Manajemen talenta berlandaskan pada asas objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. Perbedaan antara pengelola manajemen talenta pusat dan pengelola manajemen talenta unit diuraikan pada slide berikut. Penugasan di luar Kementerian Keuangan dapat berupa dipekerjakan, diperbantukan, atau leadership factory. Pegawai Kementerian Keuangan dapat ditugaskan di lembaga internasional, kementerian atau lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan badan layanan umum. Selain itu, dapat pula dilakukan secondment atau magang baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Bagian ketiga, layanan kepegawaian. Human Resource Information System atau HRIS dibangun untuk mewujudkan sistem informasi yang efisien, tepat waktu, dan terkini, serta mampu menyajikan informasi SDM yang dibutuhkan dalam manajemen pembinaan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. HRIS merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK, di mana pengembangannya disempurnakan seiring dengan perkembangan organisasi dan proses bisnis yang berjalan di Kementerian Keuangan. Modul-modul yang terdapat dalam HRIS antara lain adalah modul Decision Support System, cetak daftar riwayat hidup, modul kenaikan gaji berkala, modul nominatif pensiun, modul layanan informasi SDM, modul nominatif kenaikan pangkat, modul pemantauan status kenaikan pangkat, dan modul cuti online. Layanan manajemen informasi SDM yang terdapat pada modul MIS terdiri dari laporan statistik kepegawaian, informasi jabatan kosong, informasi jabatan double, pencarian data pejabat, perkiraan pensiun, pencarian data kepegawaian,
akses daftar riwayat hidup, dan monitoring dan analisa data kepegawaian. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK 01/2014 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, aplikasi e-Performance dapat diakses oleh seluruh pegawai aktif Kementerian Keuangan melalui alamat e-performance.kemenq.go.id. Tujuan aplikasi e-Performance adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Pengembangan aplikasi e-Performance dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Perbedaan antara pengajuan cuti secara manual dan pengajuan cuti secara online adalah sebagai berikut. Pengajuan cuti secara manual memakan waktu lebih lama, sedangkan pengajuan cuti secara online tidak memakan waktu lama. Pengajuan cuti secara manual hanya dapat dilakukan pada hari kerja, sedangkan pengajuan cuti secara online dapat dilakukan kapan saja. Pada pengajuan cuti secara manual, pegawai tidak bisa langsung melihat sisa cuti, sedangkan pada pengajuan cuti secara online, pegawai bisa langsung melihat sisa cuti. Pengajuan cuti secara manual tidak mengakomodasi pengajuan cuti yang mendadak, sedangkan pengajuan cuti secara online dapat dilakukan paling lambat pada hari pertama cuti yang diajukan. Pengajuan cuti secara manual membutuhkan minimal 6 kertas dan 2 verbal, sedangkan pengajuan cuti secara online bersifat paperless. Bagian keempat, monitoring dan evaluasi. Pihak-pihak yang berperan sebagai auditi pada Human Resource Audit adalah pejabat eselon 3, 4, dan pelaksana yang dinilai ahli atau memahami pengelolaan SDM di unit eselon 1-nya masing-masing yang meliputi HR Planning, Recruitment, Training dan Development, Career Management, Performance Management, Compensation and Benefit, Termination, dan Decision Support System. Sedangkan pihak-pihak yang berperan sebagai auditor adalah pejabat eselon 3, 4, dan pelaksana yang telah ditunjuk menjadi auditor dari masing-masing unit eselon 1, dari setiap unit eselon 1 dan tim dari Biro SDM. Kriteria auditor HR internal Kemenq adalah 1. Memahami prinsip-prinsip dan proses pengelolaan SDM di Kemenq. 2. Memahami alat ukur. 3. Mengikuti pelatihan auditor HR internal Kemenq.